Assalamualaikum Sobat MMC. Jumpa lagi di Serba-Serbi MMC. By the way, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video-video di channel ini. Berbagai peristiwa yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini membuat rakyat mulai tergerak untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Terungkapnya kasus korupsi yang dilakukan jajaran menteri dan berbagai peristiwa pelanggaran hak asasi manusia membuat Koalisi Masyarakat Sipil atau KMS memberikan mosi tidak percaya kepada pemerintah. Dalam keterangan resminya, koalisi yang merupakan gabungan organisasi non-pemerintah itu mendorong adanya perubahan menyeluruh dalam sistem. Menurut mereka, selama tidak ada perubahan sistem pemerintahan dan politik, maka tidak akan ada perbaikan bagi kehidupan masyarakat. Langgengnya praktik korupsi dan pelanggaran HAM akan terus terjadi, akan terus berlanjut jika tidak ada komitmen dan langkah konkret untuk mencegahnya. Demikian kata mereka dalam keterangan resmi yang dikutip dari bisnis.com Sabtu 12 Desember 2020. Mereka menilai reformasi hari ini telah habis dikorupsi oligarki. Hal ini dibuktikan dengan menguatnya konsolidasi oligarki yang secara langsung menyandra demokrasi. Kelompok oligarki menurut mereka tidak hanya menggurita pada sistem perekonomian dan investasi, namun saat ini juga memaksa masuk ke dalam sistem pemerintahan melalui penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi. Gurita oligarki makin terasa dengan terdaftarnya para keluarga pertahanan di pencalonan kepada daerah. Di antaranya adalah anak, menantu, istri, hingga keponakan para penguasa, baik di level pusat maupun daerah. Di sisi lain, korupsi kian menjadi-jadi. Tidak sampai 2 bulan, terungkap kasus korupsi ekspor benih lobster oleh Menteri Perikanan dan Kelautan, serta korupsi dana bansos COVID-19 oleh Menteri Sosial di tengah masih sulitnya kehidupan ekonomi rakyat akibat pandemi. Sesungguhnya, mosi tidak percaya kepada pemerintah ini mencuat di sosmed sejak disahkannya UU Omnibus Law Cipta Kerja yang ditetapkan menjadi undang-undang pada Senin 5 Oktober 2020. UU ini ditolak oleh berbagai kalangan seperti Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat dan Jaringan Aliansi Tingkat Provinsi Kota hingga Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, sebab akan merusak kerangka perizinan, pemantauan kepatuhan lingkungan, konsultasi publik, dan sistem sanksi yang diyakini akan berdampak parah terhadap lingkungan, hak asasi manusia, dan ketenagakerjaan. Berbagai penolakan ini sama sekali tak menggerakkan hati penguasa untuk membatalkan UU Omnibus Law Ciptaker. Astagfirullah. Nah, sahabat, dalam sebuah negara yang menerapkan sistem demokrasi, gurita oligarki adalah suatu keniscayaan. Pasalnya, oligarki yang artinya kekuasaan politik dipegang oleh sekelompok elit kecil dari masyarakat merupakan buah dari demokrasi itu sendiri. Penguasa yang terpilih dalam sistem demokrasi tidak bisa dilepaskan dari peran segelintir elit, yakni kaum pemilik modal yang membiayainya saat mencalonkan diri. Sehingga ketika penguasa ini terpilih dan menduduki kursi kekuasaan, mereka akan membuat undang-undang dan melegislasi hukum sesuai kepentingan penguasa yang dikendalikan elit. Sistem ekonomi kapitalisme yang mendewakan materi sebagai buah dari sekulerisme ini juga meniscayakan korupsi dilakukan para pejabat dan penguasa. Sebab saat kampanye pencalonan diri, mereka harus menggelontorkan biaya mahal. Maka saat para penguasa ini menduduki kursi kekuasaan, segala cara akan mereka lakukan untuk balik modal. Korupsi pun menjadi jalan keluar untuk meraup uang sebanyak-banyaknya dengan cara instan. Penguasa materialistik ini pun tak peduli, meski harus menjarah uang rakyat dan membuat hidup rakyat makin sengsara. Di samping itu, sistem demokrasi yang berasaskan sekulerisme, yakni pemisahan aturan agama dari negara, meniscayakan aturan dibuat oleh manusia. Ketika aturan dibuat oleh akal manusia yang lemah dan cenderung diliputi hawa nafsu, maka dapat dipastikan tidak akan pernah menjadikan halal haram sebagai standar. Maka tidak aneh jika aturan yang dibuat manusia yang lemah ini akan menguntungkan pihak yang satu, sebaliknya akan merugikan pihak lain. Bahkan para penguasa dapat dengan mudah merekayasa aturan dan menyebabkan penegakan hukum yang tidak adil. Astagfirullah. Sahabat MMC, kong kali kong penguasa korup dan rakus dengan segelintir elit pemilik modal ini akan senantiasa melekat dalam sistem demokrasi kapitalisme. Kita semua sudah mengetahui dengan nyata bahwa pergantian pemimpin tak pernah memberi perubahan apapun di negeri ini. Sesungguhnya yang dibutuhkan negeri ini adalah perubahan menyeluruh dalam sistem,
sebagaimana yang dituntut oleh koalisi masyarakat sipil dalam mosi tidak percaya kepada pemerintah. Namun, sistem seperti apakah yang mampu menghapus gurita oligarki dalam kekuasaan serta menciptakan keadilan bagi rakyat? Yuk simak jawabannya dalam program MMC Video malam ini. Bersama MMC, pahami agamamu, bangga berislam kafah. Sampai jumpa di serba-serbi edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.